Waalaikumsalam. Ini kalau muncul mati loh. Muncul muncul malah Oppo Reno dengan seri. Ini juga nggak ada yang Kalau restart kalau restart nih tinggal sekedar mengenali akan koperasi mawon operasi siap menyambung saat barulah jaringan lebih baik. Berarti jaringannya tidak baik. Abu Bakar biasanya nyawa juga nggak nyawa. DJI juga enggak. Hari ini yang pamit cukup banyak ya. Untuk yang sakit kita doakan semoga segera sembuh. amin. Barakatul Fatihah. Itu sama ada kok di sini. Oh, nggak bisa. Gimana memperbaikinya Pak? Ya, mengembalikan lagi masalah. Terus Pak Nandang selama ini sudah ngecek buku atau belum? Perlu diketahui bahwa materi kealmuntasan diulang ini adalah hasil rapat pimpinan yang mengusulkan agar keluarga Al-Mumtaz paham mau seperti apa, bawa kemana, sehingga saya harus
buat apa. Nah, sebagai tanda keseriusan untuk memahami itu harus ditulis di buku. Tapi melihat satu, tiap hari Sabtu pasti ada yang tidak masuk. Yang kedua, tiap hari Sabtu waktu ke Al-Muntasan ada yang tidur enggak? Ada yang ngelamun enggak? Dan ada yang kena distorsi enggak? Serius mengikuti enggak? Itu perlu dicek Pak. Dicek sehingga mungkin tiap akhir bulan dikumpulkan dan itu menjadi penilaian kualitatif. Yang tidak masuk itu mendengarkan ulang enggak dari streamingnya, kemudian mencatat enggak, kemudian bagi yang ketiduran mencatat enggak, yang tidak masuk kemudian mengikuti streaming dicatat, kemudian juga mencatat buku enggak. Ini siapa saja yang ikut? Lebih kali siapa? Mbak Husnul kali Mbak Nur Anissa. Husnul? Mbak Nur Anissa. Anissa. Husnul mungkin barengan Arumur nih. Barengan Arumur. Bu Fitri kalau nggak bisa ngikut mungkin karena sakitnya berat, sehingga biung-biung kalau melihat. Mbak Teni mungkin ini lagi berpacu dengan sakit hati. Lebih baik sakit hati, sakit hati, sakit gigi lah. Nanti kan sakit gigi lagi ya, karena giginya kurang bersih. Coba dibersihkan giginya, nggak akan sakit. Nanti ganti dengan sakit bersih. Apa mana? Rahmada, Anda, apa mana? Sofiatun ya sakit kan? Gigi hati. Terus Mas Safik. Safik itu serah kematian dan kematian. Kira nyambung mana dah? Ada apa ya? Gaya Purino ya. Tapi kian ini apa? Sering nyala. Saya coba ada jadi saya coba lantas kita masuk. Tanpa itu bisa dan bisa. Nah, bisa alhamdulillah. Tidak usah. Masuk. Bisa. Oh, alhamdulillah. Kalau ini bagian dari program, saya sering menyampaikan, mengingatkan, jangan sampai program itu hanya hangat kemudian tanpa follow up, hangat di awal tanpa follow up, termasuk program ini. Nanti perlu juga diadakan rapat bersama untuk evaluasi
kerja Pak, ada evaluasi program kerja. Dulu raker kan buat program kerja, buat diminta kepala lembaga menyampaikan laporan, tapi dari data orang melaporan lesan, laporan lesan mengenai dari data. Jadi program apa, proyek berapa, tercapai berapa, kemudian analisis SWOT-nya, pendukung dan tantangannya, begitu. Nah ini nanti perjalanan organisasi sehat. Kemarin kita sampai ini Mas Yad ya. Ininya pertemuan kita kemarin bulan tanggal 12 Maret. Ini Bang. Ya. Sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan untuk persepsi, tapi pertanyaannya dari itu tidak dari saya. Apa yang kita sampaikan kemarin adalah konsep untuk sejahtera bersama, ya, untuk sejahtera bersama. Yang perlu disadari adalah sukses berjamaah itu tidak segampang sukses. Nah, di jamaah kita terutama yang jamaah paling apa ya sebutannya, paling rahmatalil alamin, apa paling demokratis, apa paling liberal, itu paling tidak sukses. Sebutlah mungkin kalau di Indonesia ini jamaah paling longgar, kalau tidak disebut liberal dalam tanda petik, itu NU. Maka tidak ada, hampir tidak ada kebersamaan atau bisnis bersama yang sukses. Yaitu tidak ada. Bisnis bersama yang sukses tidak ada. Yang didasari ilmiah maka mengikat Muhammadiyah ada. PKS jauh lebih bagus. PKS jauh lebih bagus karena aslinya tarbiyah itu tertutup. Aslinya Ikhwanul Muslimin itu kalau sudah baiat maka pelanggar baiatnya hukumannya berat. Adapun kelihatannya sekarang terbuka itu kan karena ada partai ingin mendapatkan dukungan yang banyak. Tapi aslinya di dalam itu berat. Itu berat aslinya PKS. Jadi orang biasa yang tidak militan nggak mungkin akan jadi pengurus teras. Nggak mungkin. Itu PKS. Sangat tertutup.
terutama pengurus-pengurus intinya. Nah itu apa usaha-usaha bersamanya rata-rata sukses. Karena mereka kan kewajiban menyetor minimal 10% penghasilan. Kalau enggak, itu kena hukuman organisasi. Kan NU ngisi koin wes sak iling koinnya. Kadang-kadang lain nyetor setengah tahun bisa. Nah ini nggak bagus untuk urusan ini. Begitu juga mengelola pendidikan. Kalau yang coba ma'arif yang sifatnya terbuka sukses mana? Kalau tidak ada orang kuat di dalamnya, seperti ma'arif Gunung Kidul maju. Tapi kan ada orang yang namanya Pak Mustafid yang dulu hampir tangan besi lah gitu waktu mengelolanya ya, bertangan besi. Andai kan tidak mau menyalonkan jadi wakil bupati kira-kira ya ramu mengundurkan diri jadi kepala itu maju aja jadi kepala sumur itu sulit di apa namanya masuki dari luar walaupun orang luar yang dimaksud adalah orang organisasi yang menaungi hampir tidak ada tapi sekolah-sekolah Muhammadiyah maju bahkan pesantren Muhammadiyah maju. Mana ada guyonan. Pengasuh pesantren di Muhammadiyah itu ada masa jabatan. Jadi saat kami rapat itu kemarin rapatnya Itmam itu organisasi pesantrennya Muhammadiyah. Nah, itu bilangnya begini, kita untuk urusan ini ikut RMI aja, ikut NU aja. Oh, kita juga beda karo pusat. Iya, gonmu soalnya kiai nama saja jabatannya ya, iya, nanti akan dikenal bekas kiai itu nanti Muhammadiyah. Di Muhammadiyah nanti akan dikenal bekas kiai. Ada karena lain terus ini Pak Asraf bilang bekas maling apa ya bekas kiai coba. Nah, tapi atas dasar itu pesantren mereka bagus. Pesantrennya Muhammadiyah itu bagus. MBS, wah melejit. Karena organisasinya sangat terbuka. Dan prinsip-prinsip organisasi dijalankan dengan mengajak begitu di kalangan NU itu luar biasa sulit, luar biasa. Walaupun tentu ada plus minus. Nah kayak saya kan ngesakne cerita yang mendirikan MBS Prambanan itu kan Pak Nasir. Sekarang mendirikan lagi namanya Al-Badar. Tak gojoki sampai itu pengalaman loro ati ngono arep baleni ya. Sampai ini mau ngalim, mondoke kan tafsir. Anu sing mendirikan MBS Muhammadiyah itu lulusan tafsir gitu. Memang raiso jadi pengasuh pesantren lalu lulusan pesantren NU. Satu bulan sampai uang alim berkotak bulan kemudian yang makan LC ya. Terus tak dapat LC-nya itu dari mana? Kalau LC mestinya kan Mesir ya. Mestinya ya baru Mekah terus mungkin di Mesir atau Mesir baru Mekah panasnya sampai ini loh saya ini sebenarnya Al-Badar tapi di bawah Muhammadiyah juga sampai itu dari bekas kiai ini lah ngecek dewi loh kita diskusi itu berapa artinya sebenarnya ada kesakitan hati yang luar biasa merasa ripayahnya dulu dan dihargai oleh Muhammadiyah.
sekarang dibekaskan gitu. Tapi lagi ngetek noneh wae wong sampean wong alim. Ngetek nene sing berdiri sendiri. Untuk urusan pesantren itu khusus pesantren itu begitu. Lembaga lain silahkan. Tapi khusus pesantren tiru NU saja. Itu berapa kaya itu hanya ada kesakitan hati yang luar biasa itu. Nah, balik mungkin ada baik ada buruknya dalam kebersamaan. Saya kira tidak ada yang berjalan bersama tanpa resiko ya. Pasti ada resiko. Di tempat kita juga akan ada resiko pasti itu. Kita boleh. Tapi begini, memang di kalangan NU lebih sulit. Kalangan NU lebih sulit. Maka sekarang orang-orang yang maju itu mengangkat problem jamaah untuk memperbaiki jamaah, untuk memperbaiki tarbiyah, untuk memperbaiki iktisadiyah, memperbaiki siasah yang tarik ulur. Ya. Jadi NU ini mengkader anggotanya untuk di politik tidak. Nah, kemudian pilihan Gus Dur iya, kemudian mendirikan PKB. Itu pun sekarang kembali lagi Kinto 26. Itu sebenarnya murni pikiran untuk membebaskan NU dari partai politik atau orang NU yang di politik lain biar tidak terkooptasi ke PKB. Nah, ini rata-rata aja bicara siasat juga ini ya. Nah, pelajaran apa? Pelajaran Hidatun Nasi'in kan ada pelajaran siasat kan? Ya. Maka dikira santri kira olah pinter politik. Ada pelajaran siasat. Fikih siasat ada kalau buka fikih juga ya. Fikih siasat ada. Jadi politik harus penting. Kita harus melek politik juga loh. Santri-santri ini tidak boleh nggak melek politik. Pas aku singkong jenenge di politik gitu ya. Politik itu hasilnya bagus, tapi umumnya orang politik tukang ngapusi, jadi terakhir ngapusi di politik gila ngomong. Aslinya bagus itu politik itu untuk nata negara. Jadi kita harus punya ilmu itu. Nah di NU lemah, punya presiden satu yang diguling ke, Gus Dur, ya. Sekarang punya wakil presiden, semoga tidak digulingkan. Tapi beliau lebih tenang, frontal, tapi biasanya orang yang tenang begitu tidak banyak musuh. Nah, kemungkinan digulingkan tidak. Tapi yang begitu kan Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi jatuh kan Pak Yai Ma'ruf ikut jatuh. Gitu. Anehnya orang NU ya, masih melu-melu kritik Pak Jokowi, ya, ngelek-ngelek Pak Jokowi. Lah kan secara tidak langsung kan ngelek-ngelek Pak Yai Ma'ruf Amin juga itu. Enggak terasa. Nah, ini problem berjamaah. Maka kita berharap di Al-Mumtaz ini kita jawab. Walaupun tidak 100%. Karena di sana masih ada peran-peran demokrasi terpimpin ya, itu biasanya demokrasi terpimpin. Walaupun tidak 100%, ada hak veto durian masih ada. Nah, saya kira itu wajar-wajar saja. PBB saja ada hak veto ya, PBB aja ada hak veto. 5 negara yang punya hak itu ya, Amerika, Cina, Rusia, mana lagi? Itali, Prancis, Itali, apa Inggris? Inggris. Ya.
Nah itu kan ada 5 negara yang punya hak veto. Itu PBB saja begitu ya. Kalau di Indonesia tidak ada yang punya hak veto, akan tapi tetap MPR yang tidak bisa dirubah adalah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang dasar 1945. Itu pun sekarang ada yang goyang. Goyangannya adalah tidak menetapkan Pancasila sebagai fondasi negara, tapi menetapkan Pancasila sebagai pilar negara. Ada 5 pilar di. Nah ini pertentangan ini. Kalau saya menjadi fondasi, itu bukan pilar. Nah ini problem-problem berjamaah yang mencoba kita jawab. Nah untuk apa namanya berjamaah ini berjalan dengan baik, maka harus ada aturan main. Aturan main yang dipahami. Ada kesamaan visi, ada kesamaan tujuan, kemudian ada penilaian yang kemudian menentukan pembagian hasil yang adil. Dan adil tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Nah ini yang harus menjadi konsep kita. Maka jangan sampai nanti di tengah jalan menyebut ini tidak adil, ini tidak jelas, dan lain sebagainya, yang justru itu didasari oleh ketidaktahuan dia. Nah bahayanya tidak tahu membuat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Kemudian jawabannya diomong-omong nih, menjadi provokasi. Ini bahaya. Dan mayoritas hancurnya sebuah organisasi adalah begitu. Justru jarang yang organisasi itu yang mati gara-gara musyawarah deadlock. Ini punya pendapat ini punya pendapat ini. Ya sudah, kita gak ketemu, bubar saja. Itu jarang. Sangat jarang organisasi yang begitu. Jadi yang ada adalah provokator. Orang yang nggak paham atau nggak mau memahami, nggak paham, membuat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri, diomong-omong dengan jangan. Tantangan itu besar dan saya mengalaminya di Wakil Hasim begitu, di Diponegoro begitu, di Al-Mumtaz sama. Nah, ya, sama. Dan itu selalu menjadi cerita lama yang berulang-ulang. Semoga dengan adanya materi keal-mumtazan di Al-Mumtaz itu besok nggak ada yang cerita terakhir itu. Cerita terakhir itu nggak ada. Yang ada bukan karena ketidakpahaman, tapi yang ada adalah berbeda-bedanya semangat, berbeda-bedanya kinerja, ya. Kemudian ya beda-bedanya etos kerja ya, yang ada. Tapi diantisipasi, kadang-kadang berbeda etos kerja, berbeda kinerja, tapi maunya hasil sama. Oh, itu penyakit lagi itu tadi. Lagi beda dengan Mas Azhari pendapatannya lebih sedikit daripada Rahmat. Karena memang kalau dinilai kualitatif kinerja Rahmat lebih bagus daripada Mas Azhari. Itu kadang-kadang sulit untuk menerima kalau pendapatan Rahmat lebih banyak daripada Mas Azhari. Yang ada adalah saya kan di sini lebih lama. Nah gitu. Yang saya kan lebih lama. Kenapa saya pendapatannya kalah dengan anak baru? Nah, gitu ini penyakitnya ada di situ nanti. Kira-kira muncul loh rasa so. Tetap harus diantisipasi. Nah, untuk mengantisipasinya adalah dengan penilaian format yang jelas,
dipahami bersama, dilaksanakan secara transparan, sehingga kalau bisa begini, sebenarnya yang menentukan gaji untuk dirinya, seberapa besar kesejahteraan untuk dirinya adalah dirinya sendiri. Bisa nggak buat instrumen begitu? Nah, gitu ya. Ini untuk antisipasi. Dan para pimpinan yang bertanggung jawab di lapangan harus melaksanakan pengisian instrumen itu secara jujur dan sungguh-sungguh, tidak boleh dikarang. Karena ini nasib orang. Nah, gitu para pimpinan ya. Ini nasib orang, jangan sampai ada yang kinerjanya jelek, pendapatnya sedikit, yang kinerjanya jelek, dapatnya banyak, yang kinerjanya bagus malah sedikit. Ini kan sebuah kedoliman. Nah, makanya instrumen itu harus diisi dengan instrumennya jelas, diisi dengan sungguh-sungguh, dan itu transparan. Saya dinilai begitu, ya memang saya begitu, gitu lah. Dan kalau tidak terima boleh bertanya, saya kok dinilai begitu, Pak, Bu, Mas. Iya, mau sampai dingin kok waktu apa materi kealmuntasan kan turu toh. Ayo ngakura, gitu kira-kira gitu. Sampai turu toh. Waktu materi kealmuntasan ono motor lewat sampai noleh toh. Coba kalau saya tanya ulang, apa yang disampaikan waktu itu? Terus apa ya? Dilalah delok buku ya rata tulisannya ya sudah. Oh pas kalau begitu saya dinilai kurang baik. Ini kan transparan, kemudian bisa dibuktikan hitam di atas putih. Sehingga ada baiknya juga cara seperti ini ada supervisornya, Pak. Ada supervisornya. Pasangin CCTV kok kira. Diket, sing lagi turu, makanya nilainya bisa turun. Itu lagi noleh, atau motor lewat, bisa turun. Ini gambaran kecil. Nah, ini berlaku untuk semua kegiatan yang ada. Sehingga nanti betul-betul di dalam pembagian hasil ini ada unsur antarodin minkum. Apa antarodin minkum? Suka rela sama rela. Loh kalau wes iku berkait tenan. Maka di dalam jual beli itu disyaratkan antarodin biar berkah. Di sini nanti berkah. Oh saya ditegur. Besok itu kalau bisa teguran itu kecil karena teguran itu sering menyakitkan hati. Ya tak? Teguran lisan maksud saya kecil. Tegurannya itu langsung tulisan by data. Gitu. Kalau SP1, SP2 gak usah kakek cincong, by data. Nah, nek maca by data kan wong sing waras saat ini loh, sing waras ora kasut. Oh iya ya memang saya begini ya gitu. Bisa nggak dimaafkan? Bisa. Ya sudah. Pemane ini kita maafkan tapi sampai buat pernyataan. Ulangi sekali lagi maka sampai mengundurkan diri. Mengundurkan dirinya adalah antarodin bukan pecah. Nah kira-kira gitu aja. Mungkin untuk sekarang belum, tapi ini persiapan kapan? Kalau Al-Muntas menjadi besar, kira-kira jadi besar nggak ini? Jadi besar nggak? Allahumma amin. Nah, gitu. Dan mungkin sekarang belum, tapi ke Al-Muntas ini mendasari, membuat fondasi bersama. Jadi, mungkin belum bergengsi lah acara seperti ini, tapi ini mendasari. Nah, kalau ini mendasari kepahaman jenengan, itu nanti akan saling mengisi dengan temannya. Ada teman yang paham banget, ada yang kurang, nanti terbincang-bincang. Kok nggak ketemu ini besok pada waktu pertemuan ditanyakan.
Besok ada pendatang baru. Ada pendatang baru, jenengan sebagai seniornya menerangkan kepada yang baru. Nah, gitu karena paham. Nah, kalau begitu sehat. Kalau begitu sehat. Pak Roy yang baru datang dulu tidak mengikuti sampai awal hanya. Atau ada dokumen? Ada dokumen streaming ya? Bukan. Besok waktu ada orang tahu lagi, orang sah ngekon ngulangi aku. Suruh. Inilah pentingnya ini. Pentingnya ini ya. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Sekaligus ini menjadi moto hidup saya. Andaikan teman-teman memakai ini dalam perjuangan, insya Allah mulia banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman. Sampai beriman enggak? Jawab dong. Hai juga. Ya ayyuhalladzina wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina in. Kemarin sudah saya terangkan tentang in dan lau. Lau itu lebih banyak tidak mungkinnya, tapi kalau in pasti. Sekarang begini, andai intang suruh dari kata nasoro yang suruh. Jika kamu menolong agama Allah, artinya berjuang, berdakwah. Pertanyaannya, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak, Bang? Bisa. Kalau mau pasti bisa. Itu kan makanya Allah pakai kata in. Karena kalau mau pasti bisa. Allah ing Allah. Tafsirnya dinillah. Kalimatillah. Kalimat Allah. Dinallah. Agama Allah atau ayat-ayat kalimat-kalimat Allah, ajaran-ajaran Allah. Maksudnya ini secara lugoh memakai kata intang suruh, masya Allah ditolong, ya kan? Kalau secara hati kan begitu. Tapi secara lugoh boleh-boleh saja, secara lugoh. Tapi secara hati enggak, masya Allah ditolong. Andaikan kamu mau jadi perantara, nah gitu ya, perantara tersebarnya ajaran Allah di muka bumi ini, nah gitu kalau dianggap begitu. Andaikan kamu mau, kalau mau bisa enggak? Pasti bisa ini. Pasti bisa. Andaikan kamu mau, maka pasti aku tolong.
Andaikan kamu mau berdakwah, gitu, maka pasti akan saya tolong diri. Wa yutsabbit aqdamakum wa yutsabbit lan netepaken sapa Allah aqdamakum ing kedudukan, pangkat, derajat, pahala. Kemudian tafsir lebih memperbanyak kedudukan di surga. Nah, gitu. Kedudukan di surga itu pasti. Bejo-bejane kedudukan juga di dunia. Sekarang begini, kiai yang berdakwah, ustadz yang berdakwah di mata masyarakat punya kedudukan yang lebih tidak? Yaitu bagiannya. Guru di mata masyarakat lebih punya kedudukan tidak? Dipandang lebih tidak daripada pegawai kantor? Ya, itu salah satu. Tinggal tingkat keilmuannya. Tingkat keilmuannya. Semakin pintar profesor tentu akan lebih dihargai di masyarakat, kedudukannya lebih tinggi daripada dokter. Dokter lebih tinggi daripada MA. MA lebih tinggi daripada SAG, kira-kira gitu lah. Nah, aku mau SAG. Sarjana agak gunanya. Ora ada harus sarjana agak gendeng. Apa harus sarjana alam gaib. Sarjana agak gimana ya. Tapi saya termasuk menyatakan diri sebagai sarjana agak gunanya. Ustadz itu lebih tinggi derajatnya daripada santri. Betul enggak? Kalau santri itu kedudukannya di masyarakat lebih tinggi derajatnya daripada siswa biasa. Iya tak? Iya. Dan kiai derajatnya di masyarakat lebih tinggi daripada ustadz. Dan kiai itu pun akan dinilai kealimannya dan dinilai juga tentang banyaknya pengikut. Dan itulah wujud dari di dalam Al-Quran yang berbunyi, harus ingat ini. Bunyinya gimana? Quran ini kudu dibuka dhisik ya. Ayo siapa tahu yang gandengannya dengan kedudukan ini di Qurannya. Nah iya, yarfa'illahu alladhi yarfa'illahu alladhi yarfa'illahu alladhi yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utu ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladina minkum saking ira kabeh waladina lan wong akeh
utu kang duweni sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatan ing pira-pira derajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Angkat derajatnya. Derajatnya seberapa? Diangkatnya derajatnya seberapa? Diangkatnya seberapa? Apakah semua diangkat? Jawabannya iya. Tapi berbeda-beda diangkatnya. Apakah ini ilmunya hanya untuk dirinya sendiri atau mau menyampaikan? Atau bahkan disimpan itu gak mau diminta ngajar, gak mau ditanya juga gak mau menerangkan. Nomor satu dengan ilmu ini loh, ternyata tidak selalu. Kalau ditanya gak mau suruh ngajar agelem, itu dinas dengan katama ilman ya terus nih. Kalau nggak salah wajib ya pilih zaman minana. Dia orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya, nggak mau ngajari orang lain, maka nanti akan dicambuk oleh Allah, cambuk dari neraka. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Ilmunya, al ilmu ila amalin kasajari ila amalin. Yang terbaik adalah yang ta'allama wa 'allama wa amila.
yang terbaik. Nah, dari yang ketiga itu, yang membuat naik tingginya lagi adalah di'allama, yang kemudian Allah memberikan predikat khusus bagi mereka, yaitu dengan kata al-ulama. Nah, ulama inilah yang khusus dia sebagai pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tapi mengartikan innama ya sallallahu min ibadihi al-ulama, kata ini ojo tiru-tiru karo le maknai Gus Nur apa Gus Nur kae. Ojo melu-melu. Yang al-ulama ini ya al-khalifah, bukan tumbuh-tumbuhan dan hewan, kambing, monyet melu jadi al-ulama. Ngawur. Al-ulama ini adalah al-khalifah. Innama yakhshallah, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah ada dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka ulama ini di derajat manusia menjadi makom khusus, Nah, peran kita sebagai ini ja'ilun fil ardi khalifah, kekhalifahan itu akan lebih sempurna atau semakin baik, semakin meningkat kalau disertai dengan ilmu yang orangnya disebut dengan ulama. Sesuai tingkatannya tentu. Dan kita berdoa bersama-sama semoga kita di derajat ini, walaupun mungkin tingkatannya berbeda-beda, ya, tingkatannya berbeda-beda. Orang punya ilmu mau mengajarkan ilmunya ya ulama, mau menyampaikan ilmunya ya ulama. Orang ilmu tok namanya alim, tapi kalau mau menyampaikan ilmunya namanya ulama. Coba dilihat ini. Apa alim, ulama. Jadi dua kata itu menjadi kata penting. Alim, semakin alim derajatnya seperti ini. Ulama, semakin ulama derajatnya semakin tinggi, setidak-tidaknya semakin makmur. Tingkat keulamaan rahmat itu dicium tangan oleh santri-santri yang ada di sini. Tapi tingkat keulamaan Anwar Zahid, wong pasar-pasar kira-kira Anwar Zahid yang pasar dia cium tangan. Akhirnya, kenapa? Karena ulamanya masyhur, jangkauan keulamanya besar, jangkauan dakwahnya besar. Itu di sisi manusia. Tapi kalau di sisi Allah tidak begitu. Maka Gus Dur menyebut menerawang tentang surga orang yang paling ulama yang paling bagus di sisi Allah mungkin adalah ulama-ulama besok.
kiai besok yang telaten ngajak apa? Yang pertama tadi kan yang kita lihat dengan mata dohiriyah ya sekarang ya, Anwar Zahid agama hukumnya itu besar, lebih besar dibanding Rahman. Tapi di sisi Allah nanti yang kita belum lihat sekarang, bisa jadi rahmat lebih besar daripada Anwar Zahid. Kenapa? Anwar Zahid walaupun besar kemana-mana, amplopnya besar. Kira-kira lewat dua amplop, kira-kira pelakuran. Nah, gitu ya, pelakuran. Terus setelah menyampaikan ada pertanggungjawaban untuk diamalkan atau tidak? Sementara Kiai Rahmat yang jadi kiai di desa, itu betul-betul berpikir bagaimana masyarakatnya mau melaksanakan apa yang disampaikan. Ditelateni, disabari gitu. Nah kalau itu terjadi maka guru lebih telaten dari itu. Dulu yang di pondok itu, Ustaz yang di pondok, mikir perencanaannya, mikir metode penyampaiannya, mikir penilaiannya, masih ngamati pengamalannya, ya lebih komprehensif, sehingga Anda insya Allah termasuk golongan paling ulama. Nah, itu. Maka berbahagialah yang pesantren. Ini hidayah betul. Ini hidayah betul. Maka semoga lebih banyak lagi orang yang hidayah. Dapat hidayah. Yang keluar dari guru pesantren untuk ke Singapura. Singapura terus oleh pesantren dia. Sama saya dengan santri orang siap ngamal, mentu ke pesantren itu nanti turun apa naik kira-kira. Nah, gitu. Oke lah di pesantren dipaksa-paksa, tapi apapun yang terjadi kan amal baik ya, amal baik di sana dengan keikhlasan kesadaran tapi orang lakoni ya kurang. Terpaksa oleh jamaah kan ya lebih apik dibangun paris. Jamaah terus sekali. Wah, hari cukur. Udah resik, atau sana sama-sama kok udah resik. Apa kok kerjaan redup. Alhamdulillah. Wah, ini pertemuan di rasa-rasa ini gak nyebut nama hari itu kurang lengkap. Alhamdulillah, semoga berjalan nyata hari jadi ulama. Amin. Walaupun hanya dengan cukur, tidak menyampaikan dengan lisan, tapi itu hal. Ya, itu hal. Sayyidina Ali menyebut, masih ingat dah. Lisan nul al abdolu min lisanil makol. Dakwah dengan haliah, dengan ilmu terapan, dengan contoh tindakan itu lebih afdol daripada dakwah dengan kata-kata saja. So itulah kalau Kiai Rahmat di masyarakat nuntun masyarakat, bisa jadi itu lebih afdol daripada apa-apa dari yang hanya manusia podium. Hanya makol aja saja, setelah itu tidak ada pertanggungjawaban ngamal gitu. Tapi ya perlu bolane, inilah dasarnya kenapa jenengan kalau membahas kalau pernah mendengarkan pengajiannya Gus Baha, kelihatannya metodologi dakwah di NU harus dirubah. Orang pengajian umum, pernah baca ini enggak? Ikuti tidak?
Ya dah? Ini dasar. Ya selaras dah. Maka telaten-telaten lah jadi dulu. Telaten lah jadi dulu. Nyontoni bocah-bocah, terus ngandani bocah-bocah, terus membimbing bocah-bocah, ngandani bocah ngandani bocah-bocah terakhir. Udah rasa kakek metode ceramah. Langsung ilmu terapan. Gimana bunyi tentang ilmu terapan? Iki anu Mbak Umul karo Mbak Zakiyah iki lek sampai ora apa ngadeg iki berdua. Wong tulisan nek ngarep kamare maca ora apal. Ketarane cuek to karo lingkungan. Ayo. Wong nek tulisan nek ngarep kamarmu. Apa rono balik kono sik diwaca? Siapa yang ingat? Iya bang. Abdul ilmi, ilmul hal, wa abdul amali, hifdzul hal. Nah gitu. Oh iya. Wah coy dia apa nih benar marah tulisan apa gede nih ya. Wingi ya tak elingke ya. Minggu ke berapa ini tak elingke? Berapa minggu yang lalu? Tidak? Oh, berarti perhatian juga nih bau beliwang. Sesuai ujung di Google ya kamu datang lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Dakwah dengan haliah dengan amal tindakan contoh itu lebih afdal daripada dakwah dengan maqal. Sehingga ilmu yang kita ajarkan mestinya juga ilmu haliah. Karena itulah ada kalimat ilmul afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Inilah keterangan tentang intang surullah yang suruh wa yusabbit aqdamakum. Insyaallah mulia. Maka doa kita di posisi yang sudah mulia ini, doa kita Allahumma rzuqnal istiqomah wa husnal khotimah. Lek metu kok kene ya husnul khotimah. Aku arep ngomong iki jane hak tapi kok gak enak. Ngene aku ngomong ini. Bu Eva keluar dari Al-Mumtaz langsung nikah. Betul ya? Itu saya sebut husnul khotimah. Aku terus lagi, Pak Nandang. Dari apa? Edukasi. Ngikuti keluar dari perjuangan, ngikuti calon yang belum pasti. Itu tidak karena calon itu belum. Iki anu itu harus iki tak habis bina tak habis bina mawai. Saya itu juga sudah petung orang tua. Gak jadi. Istri saya juga. Bahwa kalau mudek karo pak ini sepek. Ngerti rahe. Jadi gak belum mau calon apa meneh pacar. Kalau sudah tukang cincin termasuk calon apa pacar? Apa duduk? Calon jelas tukar cincin. Hukum Jawa salah kaprah. Lek wis tukar cincin bisa bondoli kemana-mana. Urung ya, tukar cincin itu tetap urung sah.
Jadi urung iso diikuti, jangan mengambil risiko sebelum sah. Soalnya kalau kemudian meninggalkan sebuah perjuangan, meninggalkan sebuah kebaikan, ngejar sesuatu yang belum pasti, itu tidak husnul. Abah, kalau nyuwun pamit, nyuwun ngapunten, apa kula ajeng nikah, mangke dibeto kalih suami kula nang Jawa Barat. Oh ya. Kapan nikahi? Kan tanggal ini, oh, sudah jelas. Kalau pamit ajengan kalian calon kula, lah nikah kapan dereng ditentok lho. Tentok. Atase benjang kinten-kinten 3-4 bulan lagi. Oh, 3-4 bulan lagi sangat banyak kemungkinan terjadi. Ya, Bu. Ingat ini ya. Nah, gitu. Nah, perhatikan betul, maka kita doa tabit iman ya. Tabit iman. Allahumma rizqnal istiqomah bagus. Kula pamit aja tentang Kalimantan. Lah kok banyak Kalimantan? Artinya bergawe lagi ngenten napa kebun sawit. Ya alhamdulillah oleh hidayah balik neh rene. Bahkan oleh rene neh balik neh rene dingai hadiah kan. Harus Gusti Allah kembali jalan yang benar dulu ya dia. Dapat karomah. Ya. Ini sesuatu yang nyata loh. Cerita nyata itu. Apa ya Diani ya. Nah, gitu. Itu Barida. Kamu sih telepon aku sapa? Kok gawe nomormu? Telepon kok kok. Lah mau nelpon jenenge Arida. Terus gawe apa ku jenenge video call. Video call tak delok kok wonge lanang. Ganteng lho ini ya. Sapa itu? Nomor lang. Wah, itu bisa disalahgunakan orang itu. Kepelaku. Loh kok lanang? Akhirnya tak sembunyikan itu apa jenenge? Wajah saya aku ngene to, Cak. Assalamualaikum. Meneng wae ya. Wah, itu cocok simpenane Mbak Arinda ini. Tukar nomor. Apa nomornya kari nek ngomah apa gimana gitu? Tukar nomor. Masih ada tak nomornya ya? Oh iya, Arinda. Arinda itu kan ini fotonya lanang. Enggak. Just kidding. Andaikan ini calon beneran ya, amin. Tapi belum tahu kan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mantap untuk berjuang bersama kita? Menang baik. Sudah mantap berjuang bersama kita? In tansurullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Apa yang kita lakukan ini termasuk in tansurullah. Termasuk tansurullah. Insyaallah, bukan insyaallah. Wa yuthabbit aqdamakum. Allah menetapkan kedudukan derajat begini. Buka-buka dunia akhirat. Nah, gitu. So, dukungan untuk sejahtera dunia akhirat kan Rabbana Atina ya. Untuk mendukung meraih ke sana, laksanakan dakwah. Jadilah ulama. Seberapapun ilmumu sampaikan kepada orang lain. Ya namanya ulama. Balighu anni walau ayatan. Sampai sasaaya.
Bisa rong ayat, sampaikan rong ayat. Jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan nanti masuk mangkata ma'ilman. Ya, termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, besok di apa? Dipecut oleh Allah dengan pecut dari neraka. Nauzubillah min. Walau ayatan, udah balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan. Nah, kita insya Allah ada di sini. Itu ulama kecil-kecilan. Ulama kecil-kecilan. Alim satu ayat disampaikan satu ayat, ini ulama kecil-kecilan. Tapi yo oleh umumnya urufnya mengaku diri ulama ya ora pantes ya. Ulama yo alim. Alim ini tenanan. Tapi apapun yang terjadi itu masuk. Masuk. Nah, jadi teman-temanku yang bukan alumni Al-Mumtaz, sampean masuk ke sini ini tergelincir, terjerumus ke jalan yang benar. Nah, dari itu terjerumus ini. Pak Dedi itu terjerumus ke jalan yang benar. Maka wahai santri-santriku yang senior, Anda yang sudah di jalan yang benar itu, jangan meloncat ke jalan yang tidak. Nah, kalau Anda keluar dari sini, pastikan itu dalam rangka mengembangkan sayap dakwah, bukan mundur dari dakwah. Catat. Kalau saya keluar dari Al-Mumtaz, itu dalam rangka mengembangkan sayap dakwah, bukan mundur dari dakwah. Masa mundur saka Al-Mumtaz mau ngelamar nangge penyembelian hewan jam 7 atau jam 5 bar ngono wis kekeselen kaya TPA ra ngulang dunia ra ngulang turu ya selamat belas. Masa alumni Mumtaz itu tukang bangunan bar ngono to ra gelem ngaji belas ra gelem ngulang belas iki ra ngene ngaliman tak seneni tetep ngulang. Masa ra gelem ngulang ning ngaji iki leren begini lah Rai. Ini orang-orang tak akan ngomong. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Senajan main gabung, saya belum ngaji. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Senajan orang ngaji bolong-bolong, lumayan deh belum ngaji ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya. Kami desa itu Pak, kiai biasanya banyak apa itu tidak mau baca apa dan terus misalkan saya itu kan untuk jadi karena saya sering belajar apa saya kan bisa membaca itu termasuk Iya. Langsung jawabannya ya. Iya. Begini. Sebenarnya seseorang yang dipercaya ini sebenarnya mau nikah derajat itu begini nih caranya Pak. Caranya begini. Gusti Allah itu sendiri sampai naruhnya naik derajat dari dunia hitam. Terus kemudian masuk ke pesantren. Masuk ke pesantren itu sendiri itu sudah kemuliaan, ya kan? Sudah kemuliaan.
Jadi wong kang soleh kumpulono. Itu sudah obat hati itu. Dulu berada di jalan hitam itu sak penyakit hati, dan kemudian obatnya wong kang soleh kumpulono. Setelah jadi wong kang soleh kumpulono sampai belajar Al-Qur'an. Apa meneh lek belajar Al-Qur'an terus diwaca angen-angen sak maknane obat kedua itu. Kan gitu ya. Apa tombol hati ana 5 warna nih, gitu kan? Itu obat kedua. Maka sampean bersama dengan orang-orang soleh solihah. Tapi saya kok ngajari musik putri, wajib lanang barang gitu. Dan orang modus. Nah jalo warna sing anu lanang rapati gelem sing wedok srewega beli modus. Biasanya saya dengar-dengar yang sering sampai minta ya itu lah imam ya, bapak ya. Abang juga, Rahmat juga, dan nah amam lagune kan iya ngelak Rahmat kenapa? Ya Rahmat, gitu. Besok itu sebenarnya kesempatan untuk memotivasimu belajar lebih baik lagi. Pokoknya ini, kenapa Pak Dedi itu disuruh imami? Karena dianggap orang pesantren. Lu naik derajat loh, naik derajat dianggap iso, wis kekancan wae wis naik derajat e. Itu bukti itu, sih kekancan wis naik derajat e. Makanya jawab Rasulullah, bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Itu kan sanepo itu, bukan letter luck-nya begitu kan? Bertemanlah dengan penjual minyak wangi, kemudian Ta'limul Muta'alim menyebut fa'inka nada khairin. Aku kok jujur kok. Fa'inka nada khairin faqarrin hutatan. Fa'inka nada syarrin fajannib husur'atan. Fa'inka nada khairin, apabila dia bagus, temanilah, kamu akan dapat hidayah. Nah, itu bagian dari hidayah itu Pak. Wis jelas itu anu apa kuwi jenenge. Sampai diangkat derajat karo Gusti Allah dadi imam nek ono. Tambah sregep lah untuk kita. Enggak apa-apa, mau kesempatan ini motivasi saya untuk belajar. Sementara imammu nek kono anu bacaane elek, aja kok elek-elek terus tetap dihargai. Nah, saya pengalaman itu. Saya di dunia saya yang ketiga itu saya sama ibu oleh melu kegiatan-kegiatan pengajian rutin. Di dunia saya ketiga. Dunia saya pertama kan Pak Dasim. Dunia kedua itu di Ponorogo. Dunia ketiga Bangun Tapan. Ini dunia keempat ini. Nah, di Bangun Tapan itu kan ibu oleh aku melu kegiatan-kegiatan. Nah, kepeksa teko aku terus nyikeri. Dan dikon imam. Soalnya pengalaman Pak. Di Ponorogo itu sing maca ngimami tahlilan iki wacane elek tenan. Jan elek pol. Al-Fatihah ya Al-Fatihah ngono. Maca Fatihah parah wis. Nah, suatu ketika masyarakat yang sadar itu minta saya supaya ngimami. Aku wis ngerti banget karo waten ki wong kuwi mesti lara ati musuh aku. Terus tapi itu permintaannya itu di forum gitu loh. Tak kira si imam itu mengendaki permintaan di forum itu saya harus menolak. Mungkin begitu. Aku dilematis kan. Bacaan yang seperti ini masa harus terus-terusan. Terus saya bilang begini, pertemuan bapak-bapak, kita cari pahala, double saja yuk. Jadi nggak saya terima saya jadi imamnya. Tapi saya bilang yuk cari pahala double. Ini pun cara nih, pahala nih moco kalau pahala belajar. Ini pun cara nih,
sing ngimami giliran. Sing ngimami giliran. Bapak-bapak niku ngimami giliran mangke persiapan riyen belajar riyen. Terus mungkin ngimami. Entar bacaane tas elek mengke kula macane banter. Dadi sing ngimami kono ning sing banter aku. Itu gara-gara aku dimusuhi jare sing jongkeng dia jadi imam saya. Wah dimusuhin tek ngamek kolam golek. Wah karo aku itu pokoke ibaratnya kaya godhong ra nyuwek banyu ra nyambung. Nah wis ngerti ora ngene. Wes nyelek-nyelek itu pokoke. Nah iku ibu trauma. Wis sesuk rasa tampil nang anu. Iya wis golek selamat. Golek selamat karo ngomong bojo. Angger tahlilan bareng teko keri. Itu aja lah kaya donga mesti kon donga bangun tapak. Wis tak tekak-tekakne keri, ngono keri-keri kon donga. Tapi amplopnya kono. Ora apa-apa wis, ora apa-apa. Lho amplopnya aku, wah lebih parah lagi lho musuhnya. Ya lho, lek donga iki kancing donga lho. Kancing donga iki amplop ya, wong Yogya itu ora. Nggih. Kancing donga. Aku mesti tak tolak kancing donga. Anu panjenenganipun mawon. Aku rasa. Padahal batinku aku mulai luwih akeh kono-kono. Nah, itu pengalaman begitu itu dijaga Pak. Itu tetap apa namanya metode dakwah dipakai. Metode dakwah dipakai. Jadi kira-kira nanti imam yang dikasih itu saya pikir Pak. Itu pakai. Ojo didukung aku saja aku, ngono ya aja habis itu. Ya. Jenengan bisa dengan cara yang imami tetap itu, tapi jenengan motornya buat sehingga nanti jemaah yang diikuti sampean tidak-tidaknya yang dekat dengan sampean, bukan imamnya yang berbaca. Ya imam bacaannya jelek itu juga ya. Apalagi kalau dalam sholat itu fatal kalau dalam sholat. Maka ada ulama yang memperbolehkan untuk mufarrokoh ikut imam. Begitu mendengar imamnya baca fatihahnya salah-salah kan tidak mungkin subhanallah ya? Nah, maka mufarrokoh. Tapi kitab Hidayatul Muslimin itu menyebutkan salah satu fadilahnya jamaah adalah apabila imamnya bacaannya jelek akan ditutupi oleh makmum yang bacaannya bagus. Apabila makmum bacaannya jelek maka akan ditutupi oleh imam yang bacaannya bagus. Yang jelek adalah makmum dan imamnya jelek kabeh. Oleh penting. Nah begitu. Jadi oleh karena itu kan syarat jadi imam kan ada akrohum, bacaannya terbaik. Yang kedua haramun, lebih tua. Kita kalau ulama sebenarnya mendahulukan akrom. Tapi kadang-kadang di desa kan mendahulukan tua, gitu? Ya sudahlah, masih masuk lah. Tapi makmumnya nanti yang mengikuti bacaan imam untuk nanti membenarkan bacaan imam. Gitu, karena subhanallah. Itu menurut kitab Hidayatul Muslimin. Nah, gitu ya. Baik, nah yang terakhir itu rahmatan lil alamin tenang. Enggak marah permusuhan. Nanti kalau permusuhan kan lebih jelek. Kayak yang pernah terjadi pada diri saya waktu itu. Aku sih enam padahal wis tak mikir tenan iki jarane aku mesti dimusuhi di luar wong iki. Sampai aku belum terus tak gawe ngono tetep dimusuhi ya. Ya wis lah nasib. Itu tenang, saya pindah dari Diponegoro ke Bangun Tapan mendirikan pesantren baru itu
Itulah ngomong karo wong-wong jare aku diusir karo dhek. Diusir karo dhek. Ayo Pak Takmir moro nyang nggon kuwi. Sampeyan iki lunga rene diusir kok. Enggak mau yang beredar begitu. Terus akhirnya ini, ini sampean harus klarifikasi itu. Besok isi pengajian, apa ini kok isi pengajian gayamu. Tapi akhirnya saya ngisi pengajian betul, saya ngomong gitu. Saya pindah itu dalam rangka mengembangkan sayap dakwah, bukan lari dari siapa-siapa. Nah itu ngono saya tak sampai ini. Masyarakat terus oh, saya mengembangkan dakwah, sayap dakwah di sana mendirikan pesantren. Bukan karena lari dari siapa-siapa. Orang demit sing ngejar aku. Begitu. Ya itu bang bumbu lah, bumbu kehidupan, bumbu dakwah lah, gitu ya, bumbu dakwah. Kayak sayuran tanpa bumbu ya enak. Jadi ada cerita-cerita hidup yang agak pahit gitu itu, agak pedes, agak kasinem gitu ya. Kumpulkan dari siji kan jadi enak itu. Mangan lombok tok ya enak, mangan uyah tok ya enak. Terus mangan apa nasi pahit? Lombok apa nenek? Laos. Ayo mangan laos tok. Ya ora enak. Ya apa meneh? Pengen masak ya kepen jahe wae mrica ngono ya. Saiki mangano brambang apa meneh bawang tok. Enak ora? Tapi begitu dikumpulkan jadi satu. Nah, inilah kehidupan dengan segala pernak-perniknya, termasuk pahit dan kecilnya itu bumbu kehidupan yang menjadi indah, yang pada saat sukses kita besok bisa melamun buya-buya nostalgia. Ya Allah, kemudian pacaran gagal. Saiki oleh ya Allah, ngomong biyen karo sing biyen aluntas rawon. Ngono ya buya-buya dhewe kae. Terus ibu terus ngomong buya-buya dhewe. Ayo Durika dulu. Ngeleng-ngeleng masa lalu. Gitu Barangga ya. Kalau sampai ditolak itu bersyukur. Naksir bang ditolak bersyukur. Nah, jangan sekali jadi. Coba apa namanya Mas Azhari takonono. Kalau tidak pernah mengalami nikmatnya disakiti, tidak pernah mengalami disakiti, saya kira nggak begitu nikmat mengalami dikasih sayang. Oh, Mas Azhari, itu. Tapi rasa kok cemburu. Tapi ngono iya kan dia cerita, ngerti begini, cerita. Kalau cerita bahaya aja tutup-tutupi malah. Aku ya cerita karo bojoku. Malah fotonya yang lalu disimpankan karo bojoku. Sampai di sini cukup ya. Selanjutnya tinggal 10 menit. Surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dasar pemikiran loh ya, dasar pemikiran. Jadi kenapa Al-Mumtaz menempuh jalan ini? Sekali lagi gitu ya. Karena salah satunya ada ayat ini. Wal yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ada kata yahsa, artinya takut.
taroku meninggalkan. Qalbihim di belakang dzurriatan keturunan. Dia akan lemah, khofu mengkhawatirkan. Fayaqulu bertutur kata, ngomongi, ngandani, ngajari. Kaulan itu sebagaimana kita tahu kalau ada fiil kemudian di belakangnya diikuti oleh kaulan ya kok oleh masdar, maka itu menjadi taukid, taukid penyungguhan, penekanan. Makanya pala ya pulufa lan mafalan bapak ilmu daga mafulul umul latamul mafalun pala bos agawi ya pulu bos agawi paklan agawi temenan. Nah gitu aja ya, sing belajar. Maka kaulah ya pulu di situ berkata, kaulan berkata tenan. Sadidan itu arti aslinya kan banget, ya, banget, keras. Walaupun di sini diartikan benar. Sadidan itu keras. Maksudnya didiklah anak-anak itu dengan keras, dengan tegas, dengan sungguh-sungguh. Aja main-main. Nek anake dhewe perlu ketak lek dia ora ketok. Ngono. Ning lek karo murid ya aja ketak anu penjara. Saiki yo biyen ketak tenan. Nah, sekarang ini kenapa kita diperingatkan walayaksal wahyaksa, tidaklah takut. Ya, memang kalau meninggalkan anak turun keturunan yang tidak baik itu menakutkan. Tapi kalau keturunannya baik, soleh, solihah, itu menggembirakan. Ini buahnya ini apa? Orang bu, aku nyimpan di mau. Saya sudah mengikuti cara yang benar.
Wilayah saladi di sini, wilayah saladi di sini ini sebuah peringatan, sebenarnya peringatan keras. Ya, bojo mung seneng-seneng gaya anak, sebab punya anak itu punya resiko. Makanya diperintahkan hendaklah takut, hendaklah takut. Gitu. Makanya di Al-Quran juga ada yang sebut innama amwalukum innama auladakum wa amwalikum fitnah, gitu. Anak-anakmu dan harta bendamu itu menjadi fitnah, menjadi cobaan. Ini yang saya terangkan, yang harus dulu peringatan-peringatan dulu ya, peringatan-peringatan dulu. Maka jadinya hendaklah takut. Makanya yang ngomong seneng duwe anak tok apa meneh seneng gaya anak. Tapi nggak mau mikir persiapan resikonya. Ada cerita sufi yang menyebut ada orang soleh kemudian arep masuk surga nggak jadi masuk surga gara-gara anaknya bejat. Padahal bapaknya soleh nggak jadi masuk surga. Nah, diperingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Hendaklah takut di belakang mereka meninggalkan anak turun yang lemah. Duriatan itu ya anak ya cucu loh, tidak hanya anak tok, cucu juga, cucu juga. Diafan itu di sini ditulis kesejahteraan, itu berarti ekonomi. Tapi tafsir lain ada yang menyebut yang dimaksud diafan ini adalah terlihat diafan. Yang dimaksud dengan diafan ini adalah diafan ini adalah akidah al-aqidah wal iktisodiyah. Apa itu akidah dan ekonomi, kesejahteraan. Jadi yang menjadi core dari ayat ini nomor satu ini, core yang dari Al-Mutas ya, Al-Mutas. Kalau urusan punya duriatan itu kan awakmu, kita semua, masyarakat kita semua, karena salah satu tujuan pernikahan adalah punya keturunan. Berarti masyarakat kita semua. Nah, Al-Mumtaz memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi diri kita sendiri, memfasilitasi anak-anak kita sendiri. Makanya kita sangat mendorong kru Al-Mumtaz itu anak-anaknya dimasukkan di Al-Mumtaz. Masa kru Al-Mumtaz anaknya dimasukkan ke SD negeri, pemenang kanisius. Alhamdulillah min, jadi gitu. Kita mendorong kru Al-Mumtaz itu anaknya di Al-Mumtaz dengan cara memberikan keringanan biaya untuk memotivasinya. Tapi sisi lain ada maksud begini, biar serius. Soalnya mikir, kalau arep main-main ratenanan yang jadi korban juga anak dewi.
Ya, gitu kan? Walaupun ada tantangannya juga. Ngulang anak dewi gak gampang, gitu? Ngulang anak dewi gak gampang. Makanya biasanya pesantren apa pun jenenge ya umumnya orang lah, termasuk kiai juga, karena tidak punya kemampuan dan kesempatan. Kalau ada kemampuan, tidak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, tidak punya kemampuan. Termasuk biasanya walaupun alim tapi tidak punya kemampuan didik anaknya sendiri, ya, kemudian dititipkan ke pesantren lain. Makanya anak-anaknya kiai umumnya di pesantren lain, ya kan? Nah, kalau kita dititipi, maka kita berusaha untuk mengfasilitasi dari sisi diafan ini. Apa? Mendidik tentang akidah dan ekonomi. Sebagaimana jenengan tahu tafsirnya Departemen Agama, jadi terjemah Departemen Agama menafsirkan bahwa diafan itu hanya dimaknai kesejahteraan, bukan akidah. Ya, hanya kesejahteraan. Berarti faktor ekonomi penting kan? Faktor ekonomi penting disiapkan. Maka ada hadis yang menyebutkan meninggalkan anak dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan anak dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Itu bukan kitab yang diselidiki. Nah gitu. Jadi meninggalkan anak atau mendidik anak, mempersiapkan memiliki akidah yang kuat dan memiliki persiapan ekonomi yang kuat itu penting. Al-Mumtaz memfasilitasi. Itu lebih dilihat jalan, ya, dilihat jalan. Nah kalau peringatan perlu Al-Mumtaz, ini kita juga berdakwah ini, ngomongkan dengan masyarakat, baik masyarakat luas yang ku cintai. Saya memberitahumu karena aku cinta padamu, ya. Cinta sesama muslim, ya, sesama muslim. Anakmu itu hadiah bagimu sekaligus sebagai ancaman bagimu. Jikalau kamu mendidik dengan benar, maka akan menjadi qurratu a'yun, pembahagia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi qurratu a'yun, pembahagia. Tapi sebaliknya kalau tidak, maka menjadi fitnatun, ya, menjadi bencana bagimu, menjadi cobaan bagimu, menjadi bencana. Nah, agar tidak menjadi bencana dan menjadi qurratu a'yun, perhatikan betul ayat ini. Kalau memilihkan lembaga pendidikan, jangan hanya duniawi. UN-nya bagus, gedungnya bagus, tapi perhatikan betul bagaimana dia mengajarkan akidahnya. Nah, begitu. Nah, ini dimulai ke saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, sampean ke Bakyumu di Suyana, gitu? Nah, Pak Lekmu, Pak Dimu yang Suyana, alhamdulillah, saya itu ngajak adik-adik saya, anaknya di pesantren, kakak saya sudah kandung anak gede lah, kandung keluarga lah itu biasa. Ini adik-adik saya anak ke pesantren, ragelem sing penting aku ngajak. Ana sing gelem tapi metu kayak sing diwa kae. Semoga jenenge tadi kae metu saiki serang genah. Bos enak wae ora kae. Tapi tetep tak dongake moga-moga oleh hidayah. Ya, moga-moga oleh hidayah. Tapi gak gelem kuwi adike anaknya adikku Yusuf. Ya, sekian nek kene kuwi sapa jenenge? Ijaz. Alhamdulillah tolong ya melu diopeni kuwi.
Iya, termasuk keluargane bapak ibu kuwi ijazah. Nah, sing anake adek itu sing ditinggal mati arif kae di kekuasaan ibunya. Tapi saya bilang kalau mau di Al-Mumtaz tak ragati. Wis sampai kuliah ra apa-apa. Ngono ya. Ning mbok wis iso gelem ora. Jadi yatim gitu kan. Jadi yatim loro kae. Walaupun pulang ya tak titip-titipne sangu gitu. Sangu lewat ibu. Jadi saya lah gelem anu naik Al-Mumtaz tak ragati, tapi lek sekolah naik liya gak ora ragati soalnya aku nggak tahu akidahnya bagaimana. Nah gitu. Nah ini alhamdulillah. Terus kemudian dari keluarga istri yes, putrane di pondok kabeh. Ana Pakde Kholis, putrane loro pondok kabeh. Nah sekarang adik Pakde Kholis. Putrane pondok juga di sini. Nah, insyaallah adiknya nyusul. Amin. Gitu. Amin. Amin. Ini hidayah ini. Ya. Ini sama kuwi jenenge? Zaki. Zaki itu tidak hanya menjadi qurratu a'yun bagi bapaknya, nanti juga mbahnya loh. Wong duriyatan. Kalau lebih luas lagi nanti duriyatan itu bermakna nasabiah wa ilmiah, maka kalau Zaki itu nanti jadi anak soleh sampai terus seneng gurunya. Melu oleh ganjarane. Nah ini lha awake dhewe iki tenan MLM pahala yang paling tepat itu jadi guru. Maka sampai ini betul-betul tergelincir ke jalan yang benar. Jadi guru, nah pesantren menang, gitu. Tapi aku kan rangulang ayat, sampai saya ikut nyatet apa namanya afektif mereka, ya. Ikut nyatet afektif mereka. Wah, itu penting haliyah. Dikira ngajar wong dalil kok. Enggak ya. Jenengan nyatet apa namanya akhlak mereka, mengingatkan mereka tentang akhlaknya. Itu sudah balighani walau ayatan. Jadi walau balighani walau ayatan dengan tidak hanya dengan mulut maca ayat. Haliyah lebih penting, lebih afdol. Jadi sampai guru matematika, ekonomi, geografi itu juga punya haliyah. Dalam rangka balighani walau ayatan. Ini lek ngomong ngerti ngono, ganjaran itu tumpuk nek ngarepmu. Kabeh akan berbondong-bondong dari guru. Maka saya berpesan kepada santri-santri saya, apapun profesimu, apapun kesibukannya, tetaplah mengajar. Itu kan pesan saya ya. Terima kasih. Saya kira cukup. Ya, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.